Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah kita Teknik Penulisan Ilmiah. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bentuk tulisan ilmiah. Bagaimana telah saya sampaikan di minggu yang lalu beberapa contoh tulisan-tulisan ilmiah. Ini ada beberapa contoh yang lebih lengkap. Yang pertama adalah artikel. Artikel yang biasanya ditulis di adalah surat kabar ataupun artikel-artikel yang ada di jurnal-jurnal. Kemudian yang kedua, makalah. Makalah yang dibuat oleh seseorang ketika orang tersebut mengikuti sebuah pertemuan ilmiah. Judulnya aja pertemuan ilmiah, berarti tulisan yang dia buat berupa makalah itu termasuk dalam tulisan ilmiah. Pertemuan ilmiah bisa berupa workshop, bisa berupa seminar, juga berupa, kalau masa sekarang ini lagi tren webinar ya, seminar yang dilakukan melalui web. Kemudian yang ketiga, laporan praktek kerja. Ini yang nanti akan Anda buat, laporan dari hasil praktek kerja yang sudah Anda lakukan. Itu adalah contoh bentuk tulisan ilmiah juga. Laporan praktek kerja biasanya dibuat oleh mahasiswa dari program studi diploma. Sedangkan yang nomor 4 itu adalah tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa strata 1, S1. Mereka harus membuat skripsi, otomatis tulisan mereka bisa dikategorikan sebagai tulisan ilmiah. Yang kelima, tesis. 6, disertasi. Ini adalah tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa untuk tingkat S2, tesis. Dan yang nomor 6 adalah disertasi untuk mahasiswa yang diambil jurusan atau ambil strata S3. Lanjut. Berikutnya topik adalah tentang sistem penulisan untuk tulisan ilmiah. Ini diambilkan dari sistem penulisan tulisan ilmiah secara umum. Hampir semua tulisan ilmiah mencakup 7 hal ini, termasuk Anda nanti dalam menyusun laporan praktek kerja, ada 3 komponen yang harus ada. Yang pertama, judul tulisan atau judul laporan Anda. Yang kedua, latar belakang masalah yang berisi permasalahan yang Anda hadapi dan menarik Anda untuk membuat tulisan tersebut. Yang ketiga, tinjauan pustaka yang biasanya berisi kutipan-kutipan. Ini yang membedakan antara laporan dengan skripsi ya. Kalau tinjauan pustaka untuk skripsi mahasiswa S1 cenderungnya berisi teori-teori. Tapi kalau untuk Anda mahasiswa tingkat diploma 3 biasanya berupa kutipan-kutipan ya. Meskipun bisa juga dikatakan itu sebagai sebuah teori yang mendasari Anda untuk membuat pembahasan di bab 4. Kemudian untuk yang bagian yang keempat, sistematika penulisan, itu berisi pembahasan. Biasanya dalam pembahasan ini Anda mengumpulkan data, kemudian mendisplay data tersebut dengan cara mengolah tentunya ya. Mengumpulkan, mendisplay, mengolah data dengan pemikiran Anda. Bagian selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan atas hasil dari laporan yang sudah Anda sampaikan di bab 4. Dan di sana juga berupa berisi saran-saran yang bisa Anda berikan kepada baik pihak instansi yang Anda jadikan sebagai tempat praktik kerja ataupun kepada saran yang ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa. Kemudian yang keenam adalah daftar pustaka. Ini yang membedakan tulisan Anda termasuk tulisan ilmiah atau bukan, adalah ada daftar pustaka. Artinya ketika Anda membuat kutipan dari tulisan orang, omongan orang, Anda harus mencantumkan sumber tersebut. Sumber tersebut akan masuk dalam daftar pustaka. Dan yang ketujuh adalah lampiran-lampiran, bisa berupa daftar hadir ketika Anda mengikuti praktek kerja,
bisa berupa foto-foto kegiatan selama praktik kerja ataupun hal-hal lain yang berfungsi untuk mendukung tulisan Anda. Baik, selanjutnya ini tidak dulu tugas kelompok karena kemarin Anda sudah saya minta untuk membuat tulisan judul kerja kita lewati. Nah, ini untuk sistematika proposal ya, itu ada judul, kemudian bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka dan daftar pustaka. Apa yang membedakan antara sistematika proposal dan sistematika laporan? Kalau proposal itu adalah bentuk mini dari laporan Anda, jadi masih berupa rencana atau draft. Otomatis ini akan mempengaruhi isi atau kalimatnya. Kalau di proposal kan sesuatu hal yang belum dilaksanakan, otomatis Anda akan mengatakan yang akan. Sedangkan untuk laporan itu adalah melaporkan sesuatu yang sudah Anda kerjakan. Artinya kata-kata yang akan berarti sudah tidak ada lagi karena sudah dikerjakan. Kemudian yang kedua, untuk sistematika proposal bentuknya adalah langsung ya, tidak ada pembedaan halaman antara bab 1, bab 2 dan bab lainnya. Mereka menjadi satu langsung. Jadi tidak, kalau di laporan bab 1 ke bab 2 akan terpisahkan oleh halaman yang berbeda. Tetapi untuk proposal itu langsung dari bab 1 satu halaman, di bawahnya langsung diikuti dengan bab 2, demikian seterusnya. Tidak ada pembedaan atau pemisahan halaman. Selanjutnya referensi, ini adalah contoh penulisan referensi. Ada aturan ketika Anda menuliskan referensi atau daftar pustaka. Biasanya diawali dengan nama pengarangnya, kemudian tahun, kemudian judul buku, kota terbit, dan penerbit. Oke, ini ada contoh-contohnya dan harus disusun secara alfabetis ya. Nama pengarangnya diawali dengan orang yang diurutkan secara alfabetis A, B, C, D sampai Z. Jadi tidak boleh Anda mulai dengan jauh hari dulu di nomor 1, kemudian asli hati di nomor 2. Itu tidak alfabetis, tidak urut. Selanjutnya, pengertian karya ilmiah. Untuk pengertian karya ilmiah ada banyak sekali sumber yang bisa menjadi rujukan Anda. Di sini saya menggunakan rujukan dari Dwiloka dan Nasuha dan kawan-kawan. Apa itu karya ilmiah? Menurut dua orang ini, karya ilmiah adalah hasil pemikiran seseorang, ilmuwan. Karya bukan hanya ilmuwan ya. Siapapun yang bisa menghasilkan tulisan ilmiah yang berupa hasil pengembangan, yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Itu adalah pengertian karya ilmiah. Kalau Anda lihat, untuk definisi laporan sudah masuk di sana ya, menurut Dwiloka dan Nasuha. Itu Anda sebagai mahasiswa D3 ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan teknologi, bukan seni, karena memang Anda basicnya adalah tentang bahasa Inggris, melalui kepustakaan. Ini jelas sekali, makanya ada daftar pustaka, ada pendapat orang, kutipan-kutipan orang. Kemudian kumpulan pengalaman, ya, pengalaman yang Anda dapatkan melalui praktik kerja selama 1 bulan lebih ataupun ya lebih, karena minimal praktik kerja dilaksanakan 4 minggu atau 1 bulan. Sedangkan penelitian tidak dilakukan oleh Anda mahasiswa D3, ini dilakukan oleh mahasiswa S1. Dan pengetahuan orang lain sebelumnya, berarti referensi dari tulisan orang dijadikan dasar. Itu tadi pengertian karya ilmiah menurut Dwiloka dan Nasuha. Selanjutnya, kaidah penyusunan karya ilmiah. Masih menurut Nasuha,
Penyusunan karya ilmiah harus memenuhi dua kaidah. Yang pertama, penyebutan sumber tulisan yang jelas. Ini yang sangat-sangat dijunjung tinggi dalam dunia akademis, ya. Menghindari plagiarisme. Jadi untuk menghindari hal itu, ketika Anda membuat tulisan tetapi mengutip dari orang lain, Anda harus menyebutkan sumber tulisan tersebut secara jelas. Jika tidak Anda lakukan, berarti Anda bisa dianggap sebagai plagiaris. Anda melakukan tindakan plagiarisme. Ini adalah tindakan melanggar hukum, ya, bagi dunia akademisi. Maka untuk itu Anda harus menyebutkan sumber tulisan secara jelas, siapa nama pengarangnya, dan tahun terbit, tadi itu dalam daftar pustaka. Kemudian untuk yang kedua, kaidah yang kedua tentang penyusunan karya ilmiah, yaitu memenuhi kaidah penulisan yang berkaitan dengan teknik kutip mengkutip, yang tadi sudah kita sebutkan di nomor 1. Bagaimana cara mengutip jika kutipannya terdiri dari 3 baris, kurang dari 3 baris, lebih dari 3 baris, dan lain sebagainya. Kemudian kaidah yang berkaitan dengan penulisan kata, frasa, dan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Alhamdulillah Anda semuanya sudah mempelajari bahasa Indonesia, ya. Di sana Anda sudah mempelajari tentang penyusunan kalimat, frasa, dan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar.